Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode sebelumnya Wang Lin yang berhasil mempelajari hukum konsepsi setelah dapat sedikit arahan dari kakek Yun. Wang Lin pun OTW menyelamatkan Danyu tuh yang lagi butuh pertolongannya. Dan ketika Wang Lin pergi untuk mengasingkan diri lagi karena akan ada perang besar antar negara, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Wang Lin yang saat itu mengasingkan diri, terlihat kalau Wang Lin lagi ngomong tuh sama sosok pria lewat token komunikasi. Dugaan admin sih dia sepertinya adalah Shu Tao. Di sini Wang Lin dapat kabar kalau negara Nan udah berusaha meminta bantuan negara tetangga. Sayangnya banyak dari negara tersebut menolak permohonan negara Nan dengan alasan tak mau ikut perang melawan negara lain. Wang Lin yang dapat kabar tambahan kalau ada salah satu negara yang awalnya mau, tapi tiba-tiba aja membatalkan kerjasama itu secara sepihak. Tentu aja kemungkinan besar sih mereka tahu kalau negara salju bukanlah negara lemah. Mendengar hal itu, Wang Lin pun sempat berpikir tuh, sepertinya ada yang disembunyikan dari negara salju sana. Shu Tao yang menjelaskan kalau asal muasal konflik ini terjadi dari seorang wanita bernama Hong Die dari negara salju, di mana dalam 100 tahun terakhir ini sih Hong Die bisa menerobos ranah soul formation tahap akhir tanpa mengkonsumsi pil obat apapun. Tentunya kekuatan Hong Die ini sungguh di luar nalar para kultivator negara Nan. Bahkan dia juga memiliki tubuh 5 roh hewan yang sangat langka, di mana kelima roh hewan itu mewakili masing-masing elemen. Shu Tao yang lanjut menjelaskan kalau saking kuatnya Hong Die membuat negara Vermilion merekrutnya jadi pelindung negara, di mana Hong Die saat direkrut oleh negara Vermilion sih hanya meminta satu syarat doang, yakni mereka harus bisa membuat negara salju jadi negara kultivasi tingkat 5. Tentunya dari info yang pernah didengar oleh Shu Tao, Hong Die berencana mau memindahkan seluruh warga negara salju ke tempat negara Nan, supaya negara salju bisa ditingkatkan. Shu Tao yang ngasih tahu Wang Lin kalau tungku hujan yang jadi pemicu perang kali itu, ternyata tungku hujan itu emang muncul dengan sendirinya di tengah-tengah negara Nan. Seolah-olah emang tungku tersebut mau dijadikan negara salju supaya bisa memulai peperangan. Di sini Wang Lin yang sadar diri kalau pertarungan nanti pasti akan melibatkan banyak kultivator soul formation, maka dari itu Wang Lin harus jadi lebih kuat lagi supaya bisa bertahan hidup dari perang antar kultivator soul formation nantinya. Setelah 1 tahun berlalu, seluruh kultivator di negara Nan sana lagi siap-siap nunggu kedatangan kultivator negara salju. 大人，龙魂就位，诸位道友，随我布阵，取来水墨门青玉钟，有法宝干扰，注意，奉掌门之命，锁天庭80丈。 来了，随时可以苏醒。 Zhou Wutai yang saat itu kebetulan berada di garis depan, dia pun mencoba untuk memberikan tungku hujan milik negara salju tuh, supaya mereka tak perlu menyakiti satu sama lain, karena bagaimanapun perang hanya akan membawa kebencian doang. Di sini Hong Die yang dari awal emang tujuannya mau merebut negara Nan dan mengusir seluruh orang di sana untuk pergi, dia pun ngasih pilihan tuh, kalau mereka mau pergi baik-baik dari negara Nan maka tak perlu melakukan perang ini. Namun karena tak ada jalur damai, perang pun pada akhirnya terjadi juga.不相家破，不可无家。原来如此，10年大雪，以满地冰雪施展神通，
战到底！今日 Para tetua masing-masing sekte terkuat di negara Nan sana yang mulai bermunculan untuk ikut join war pula. Saat itu sih masih datang tetua Moshan dan tetua Wu Huichu dari masing-masing sekte, di mana mereka berdua ini berada di ranah Soul Formation tahap menengah dan puncak. Selang beberapa waktu muncul juga tetua Qingfu perwakilan dari sekte Pohon Hijau yang berada di ranah Soul Formation tahap menengah. Melihat ada 3 tetua ranah Soul Formation mulai berdatangan, Hongdie pun memanggil roh 5 elemennya sekaligus. Wang Lin yang hanya mengamati jalannya peperangan dari bawah tanah karena belum saatnya dia muncul, terlihat kalau Hongdie saat itu mulai sedikit serius nih, karena pasukannya satu persatu telah tewas dihabisi oleh kultivator negara Nan. Tanpa pikir panjang, Hongdie pun memanggil pagoda es untuk menyerang para tetua sekte negara Nan dengan serangan skala besar, yang tentunya hal itu pun membuat para tetua sekte negara Nan begitu ketar-ketir, karena setidaknya butuh 36 kultivator Soul Formation untuk bisa menghentikan formasi pagoda es itu. 血域化神强啊！冰雪之塔。 数上阵，4位化身后期强者，36位化身。Serangan pagoda es Hongdie yang seketika berhenti karena ada leluhur sekte air tinta bernama Zoyun datang. Dia saat itu sih meminta Hongdie untuk jangan bikin masalah tambah runyam, di mana leluhur Zoyun ini ranahnya sama seperti Hongdie nih guys. Tapi karena bakat Hongdie yang terlalu nggak ngotak aja, makanya Zoyun ini masih kurang pede apakah dia bisa mengalahkan Hongdie. Walau ranah mereka sama, tapi teknik serta keterampilan bertarung Zoyun bisa dikatakan masih di bawahnya Hongdie. Zoyun yang masih ingat betul rencana para tetua sekte negara Nan saat mereka mengadakan rapat beberapa hari lalu, di mana seluruh tetua sih bersedia menggunakan teknik pembakaran umur supaya bisa menghabisi Hongdie, karena musuh paling merepotkan hanyalah Hongdie seorang yang susah untuk dihabisi walau dikeroyok sekalipun. Tentunya para tetua rela kehilangan umur mereka asal bisa menghabisi Hongdie, maka perang pasti bisa dimenangkan. Di sini Zoyun pun meminta semua tetua untuk memberikan kekuatan mereka kepada dirinya dan melancarkan satu serangan mematikan yang tak akan bisa ditangkis oleh Hongdie.
Hongdie yang pada akhirnya berhasil dikalahkan sampai tubuhnya pun lenyap tak bersisa. Tentu saja para pasukan negara salju pun mulai ketakutan tuh, karena pemimpin mereka berhasil dikalahkan sama pihak negara Nan. Bagi Wang Lin sih lenyapnya Hongdie ini cukup ganjil tuh, karena wanita yang dapat gelar jenius 1000 tahun sekali lahir itu lenyap tanpa perlawanan, di mana para tetua sekte negara Nan yang tak sadar akan keganjilan yang dirasakan Wang Lin, mereka pun langsung menyerang balik seluruh pasukan negara salju. Wang Lin yang melihat Zhou Wutai bisa memanggil naga azur, dia pun mulai sadar tuh kalau Zhou Wutai punya darah keturunan naga azur, bukan naga azurnya Luojeng ya guys. Dimana naga azur sendiri di sini sih adalah makhluk mitologi yang melegenda dan begitu mengerikan kalau diukur dari segi kekuatan. Makanya tak heran kalau Zhou Wutai masih di ranah Nasen Soul aja, tapi begitu dihormati oleh tetua sekte negara Nan, yang rata-rata sih mereka berada di ranah Soul Formation. Untuk sekarang Wang Lin hanya perlu memantau saja, karena sepertinya dia tak perlu turun tangan. 诸位道友全力出手！也不可纵虎归山！ Wang Lin yang saat itu melihat ada salah satu roh elemen milik Hongdie mulai mendekat. Tentunya Wang Lin saat itu mulai dapat ide tuh untuk menangkap roh elemen tanah itu, karena mutiara penentang surga miliknya tersebut masih kekurangan elemen tanah. Dan karena roh elemen Hongdie berasal dari kultivator Soul Formation, maka pasti sangatlah cukup untuk mengisi elemen tanah mutiara penentang surga itu. Walau penuh resiko karena roh elemen itu dikejar sama Zhou Yun, Wang Lin tetap nekat untuk dapetin roh elemen tersebut. 你还能跑到哪儿去？ Zhou Yun yang melihat Wang Lin mau merebut roh elemennya itu, karena Zhou Yun juga mau memurnikan roh tersebut, bentrok di antara mereka berdua pada akhirnya pun tak terhindarkan tuh. Namun sayangnya Wang Lin lebih cerdik untuk bisa dapetin roh elemen itu saat Zhou Yun lengah. Di sini Zhou Yun yang tak tahu identitas Wang Lin karena dia pakai topi penyamaran milik kakek Yun. Wang Lin pun memberikan patung kayu berisikan hukum konsepsi waktu milik Jing Song. Tentunya Wang Lin mau adu domba sekte awan putih dengan Zhou Yun nih, karena Wang Lin berkata kalau dia menangkap roh elemen itu atas permintaan Jing Song. Zhou Yun yang membiarkan Wang Lin pergi gitu aja karena perang juga masih belum selesai. Tentu saja hal itu membuat Wang Lin merasa lega tuh, karena tak perlu repot-repot melawan kultivator Soul Formation tahap puncak. Setelah itu Wang Lin yang merasakan energi aneh saat dia kembali ke tempat persembunyiannya. Wang Lin pun mencoba untuk menelusuri asal muasal energi aneh tersebut.
Setelah Wang Lin mencari tempat asal energi aneh itu, dia pun melihat ada begitu banyak manusia fana telah membeku tuh saat berada di sekitar patung manusia ular es. Dan ketika dia mati, patung tersebut kemungkinan adalah milik negara salju yang telah disembunyikan di bagian bawah tanah sana. Dan ketika diselidiki, patung tersebut meliputi seluruh wilayah negara Nan. Wang Lin pun menghubungi Zhou Wutai kalau akan ada serangan dadakan dari bawah tanah. Dan benar aja, tak lama kemudian seluruh patung manusia ular es barusan satu persatu pada mulai naik ke bagian permukaan. Seluruh pasukan negara Nan yang mulai membeku satu persatu karena serangan massal barusan benar-benar di luar prediksi. Di waktu bersamaan sih muncullah tubuh asli Hongdie datang ke tempat itu, yang sontak membuat semua orang kaget karena yang mereka kalahkan tadi kemungkinan adalah hanya tubuh klon aja. Dan ketika Hongdie berkata kalau dia ingin menghabisi keturunan naga Azur alias Zhou Wutai, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, episode minggu depan bakal epic nih, karena tubuh asli Hongdie ternyata udah muncul. Apakah Wang Lin nanti bakal turun tangan untuk last hit Hongdie? Ya, mari kita tunggu saja ya, episode selanjutnya bakal tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.